Closing statementnya, saya yang atur Satuan Republik Indonesia. Apa kebijakan Anda? Masa? Ini misal kalau siapa tahu mimpi itu terwujud toh. Siapa yang mau sangka kalau tiba-tiba yang menentukan Pak Egy jadi presiden adalah sang penguasa. Presiden. Karena Anda suka kritik presiden. Kalau Anda jadi presiden NKRI, kebijakan apa yang Anda harus buat dengan masa yang seperti sekarang ini demi membela hak-hak rakyat? Yang pertama, harus mengerti Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, karena ini adalah way of life serta regulasi yang diberlakukan dan disepakati seluruh bangsa termasuk kalangan non-muslim istilahnya. Artinya inilah kesepakatan kita berbangsa. Jadi andai kata saya presiden, saya nggak boleh menyimpang dari pakem yang sudah disepakati berbangsa. Jadi tolong everybody jangan punya sangka buruk. Nah, karena saya ditanya andai, ya saya menjawab andai juga kan. Jadi, andai kata takdirnya Allah juga redo, kekuasaan itu diberikan kepada Egy Sujana Masta bin Atam Soekarno. Bapak saya namanya Atam Soekarno. Ibu saya Juju Arsana, ya. Kakek dari ibu saya Anta Wijaya. Jadi Allah kasih, ya, maka sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar 45, tugas pokok presiden itu ada 4. Dan ini harus jadi visi misi yang harus diperlakukan. Yang pertama adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Maka di sila kelimanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk Anda. Nggak boleh karena Anda beda agama kemudian saya berlaku diskriminasi, nggak boleh. Dan Islam juga begitu, surat Al-Maidah ayat 8, jangan kebencianmu kepada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Pasal ini aja saya akan pilih Anda jadi presiden kalau Anda mau. Ya memang begitulah. Kalau istilahnya Anda betul-betul memegang komitmen itu. Ya memang iya, kalau enggak kalau saya juga boleh berdoa, ya Allah kalau aku nggak bisa tegakkan hukummu, aku nggak usah jadi, buat apa nanti endingnya neraka. Kedua, tugas pokok presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, Anda bayangkan pada situasi sekarang adanya COVID-19, mestinya Menristek itu ada di riset dan pakai teknologi apa bisa ngatasi COVID ini. Tapi itu tidak terjadi. Bukan tidak terjadi, ya dihapus kementerian. Gimana coba? Visi apa dia mencerdaskan bangsa? Kemudian lagi dunia penelitian, semuanya dirombak jadi kesatuan, dipimpin oleh Megawati yang tidak punya kapasitas untuk dunia intelektual. Masa Bapak tahu? Bukan, kan udah terjadi, bagaimana sudah? Makanya dia dipaksa-paksa. Dia tidak punya kapasitas, Mas. Sangat berkapasitas. Kan diukur dari kebijakan. Apa bukan kebijakan? Dari kekuasaan. Oh iya kan. Oke, lanjut Pak. Kapasitas itu isinya ilmu, volume. Bukan kekuasaan. Bukan, volume otaknya apa isinya itu. Bukan saya menghina, Anda nggak usah tersinggung, tapi lihat fakta gitu loh. Tidak ada kebijakan yang solutif untuk bangsa ini. Berarti kalau Anda jadi presiden harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan cara apa? Al-Quran mengajarkan surat Fatir ayat 29. Program ASI, bukan air susu ibu. Kalau ASI dulu kita waktu sampai 2 tahun sehat walafiat sampai sekarang ini. Karena ASInya bagus, cocok susunya. Ya. Nah sekarang ASI dalam dimensi kita sudah dewasa, rakyat sudah pada besar-besar semua ini, dalam kalangan dewasa, ASInya adalah sering baca Al-Quran, sholatnya dijaga, infak. ASI, Al-Quran, sholat, infak. Anda bayangkan kesedihan saya. Sembahyang, iman. Dalam konteks itu saya sedih. Ini penelitian loh bos, dari Monash University, Melbourne, Australia itu. Apa kata dia? Rakyat Indonesia yang Muslim 73% tidak bisa baca Quran. Anda coba penelitian kaum Kristen ini pada bisa baca kitab nggak? Ya, dengan bahasa aslinya apanya? Wah, kita 73% nggak bisa. Terus pemerintah care-nya apa untuk membangun bangsa ini? Nggak ada.
Lu mau goblok kayak mau pinter kayak nggak mau membaca Quran juga nggak apa, malah kalau perlu dijauhin. Nah, ketika Al-Quran terpisah dari kekuasaan, terjadi sekularisasi, hancur negara itu. Kalau Anda jadi presiden. Nah, maka karena memang Anda tidak boleh jealous, karena faktanya mayoritas beragama Islam. Saya akan didik secara Al-Quran supaya mereka mengerti, supaya menghormati Anda juga yang non-Muslim. Nggak boleh diapa-apain sepanjang dia benar. Jadi negara Islam. Oh tidak, nggak perlu itu. Nah, apa perlunya itu? Ya, karena sebagian ekstremis Islam itu begitu. Ya itu yang saya against saya. Wah ya harus cerdaskan, nggak begitu. Substansinya bukan itu. Seperti tadi sudah terangkan soal sujud. Orang memahaminya jidat hitam. Apa ini? Kejedot juga bisa hitam. Tapi otaknya spelling gitu loh. Saya tadi perhatikan celananya. Oh, enggak jingkrak juga. Malah saya sehari-hari pakai ini jeans Levi's. Ya, saya pikir terus yang sudah hitam-hitam Pak dengan jingkrak itu makan pizza pun nggak mau dia. Oh enggak, karena Amerika katanya kan, atau Italia lah. Tapi di Sujana suka ya. Oh suka, apalagi limousine. Yang ketiga, tiga dulu. Sudah. Belum. Tadi mensejahterakan, kedua mencerdaskan, yang ketiga menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Mantap. Artinya apa? Hak ajasi dan lain sebagainya udah dijaga dalam Islam, terutama harta benda, jiwa, ya, dan keluarga itu dijaga. Nggak boleh kita menghilangkan mereka itu atau merampok mereka. Kalau hari ini bos, luar biasa pengingkarannya kepada itu. Anda tahu nggak? Setiap hari 2 menit sekali terjadi pencurian, 4 jam sekali terjadi perkosaan, dan belum lagi yang dibunuh. Dan itu baru yang terdata. Banyak yang tidak terdata. Bagaimana fungsi pemerintah dalam hal ini presiden bertanggung jawab sampai ada orang bunuh diri? Itulah dosa struktural yang besar. Itu gelandangan-gelandangan kita di udara terbuka ini. Bagaimana coba? Kami ini keliling tiap Senin Pak, membagi sembako kepada mereka ya. Padahal pasal 34 apa bunyinya? Fakir miskin dipelihara oleh fakir miskin. Ya, dipelihara oleh negara tuh. Mana Anda pernah dengar rumah yatim nasional? Tidak ada. Iya. Jadi kalau Rumah takdirnya sosial. saya berkenan Allah ridho presiden, ini harus diperhatikan. Nggak boleh. Termasuk PPKM ini sangat dosa besar menurut saya, bahkan pendusta agama. Kenapa? Menghardik anak miskin. Anda bayangkan dengan PPKM orang miskin tadi dihardik, nggak bisa jualan, itu kan menghardik. Emang kan tuh bahasa Quran menghardik, emang ada cuma dibilang lu datang usir, itu normatif biasa. Tapi menghardik dalam perspektif struktural kekuasaan, kebijakan PPKM ini menghardik orang-orang miskin. Jadi ini salah pemerintah. Saya tidak mau salah bilang negara. Kalau bicara negara 4 elemen soalnya: rakyat, pemerintah, wilayah, dan hukum. Ini yang bikin brengsek ini pemerintah, membuat kita jadi dajjal dan lain sebagainya, perang lawan situasi yang tidak benar ini. Kita mau beriman yang benar ke masjid aja nggak bisa. Keempat Pak. Yang keempat, melakukan politik bebas aktif sehingga menjaga perdamaian dunia, ketertiban dunia. Itu perintah undang-undang dasar bos. Saya nggak ngarang-ngarang. Ini ngapain bikin visi misi itu kayak debat-debat presiden, tapi undang-undang nggak ditaati. Norak semuanya itu. Nggak mengerti dalam berbangsa bernegara dia harus bagaimana. Jadi dengan politik bebas aktif, nggak mungkin bisa ada penjajahan di muka bumi. Misalnya nih sekarang Israel, kalau perlu kupimpin langsung Kopassusnya, marinirnya, paskasnya dari udara. Ayo kita datang ke Israel. Nggak berani bos dia. Itu juga berarti nggak ada perdamaian dunia dong kalau mau perang Israel. Kan awalnya saya ingatkan, you jangan bunuhin warga kami dong yang Muslim. Kita ini persaudaraan sedunia. Kenapa sampai buntu komunikasi? Saya usulkan selalu di publik, negara mesti berani buka diri. Pasang aja kedubes Israel di sini supaya kalau kita bisa berbicara dengan mereka untuk mencegah mereka berlaku zolim bagi Palestina. Bagaimana Anda mau didengar oleh Israel kalau Anda tidak mau buka jalur komunikasi? Itu salah satu strategi internasional mestinya Pak Egy. Iya itu
kalau kita Bukan soal sentimen filosofis. ini bukan kebijakan internasional kita tidak mengakui Israel. Jangan lupa brother, masih berlaku ini. Iya, kalau begitu Ya sama. ini makanya kita mau selesaikannya dengan konsep perdamaian. Kalau dia juga wise dengan kita, maksudnya kita di sini kaum muslimin, masa Masjidil Aqsa mau dirobohkan? Anda bagaimana kalau gereja dirubuhkan? Apa Anda nggak tersinggung? Kalau nggak tersinggung, Anda nggak beriman. Nah, ketika saya jadi presiden, saya punya kapasitas, saya punya otoritas, dan saya punya integritas. Nah, kalau saya nggak berani, ya, Anda tahu kenapa kok tiba-tiba Israel minta gencatan senjata? Karena Hamas sudah mainkan seperti yang saya gambarkan. Oke. Iya, oleh karena itulah tidak bermaksud sok jago. Ini undang-undang, Bos. Oke. Ya. Jadi dengan 4 kapasitas presiden tadi dijalankan sebagai misi untuk memimpin negara ini, maka saya berani pastikan Indonesia super power, Bos. Kelima ya, superpower. Ya, itu konsekuensi logis. Yang terakhir, Ya. saya bertanya, kalau Anda jadi presiden, maukah Anda secara adil menggilir menteri agama? Misalkan satu waktu Anda tunjuk saya dari Kristen sebagai menteri agama di Indonesia, Anda presiden, Nggak masalah. nggak masalah. Nggak masalah. Karena apa? Ini yang dibilang hati yang memang bicara soal kenegarawanan. Ya, Iya. karena kita di Indonesia beragam agama. Iya. Apa masalahnya kalau soal bicara menteri agama? Sekali-sekali dari Kristen, Buddha, Hindu dalam kapasitas asal dia punya kapasitas memanajemen. Iya. Ya toh, keberagaman agama, memoderasi agama ini misalkan. Nah, beliau sudah mengatakan, oh nggak masalah. Dari Kristen jadi menteri agama. Ya, harus tapi ada persyaratan seriusnya, osjubedilnya itu. Oh iya, betul. Ya, objektivitasnya, sistematis berpikirnya, Kapabilitasnya semua. toleransinya. Ya. Jangan Saya nanti memenuhi itu kayaknya. ya, iya, insya Saya Allah. kandidat pertama jadi Ya, menteri agama. makanya kita bisa bertemu. Ya. Nah, oleh karena itulah di kalangan Anda yang Kristen dan apa, jangan salah sangka dengan Egy Sujana. Saya bisa bersahabat, tapi saya bisa jadi musuh yang paling kuat kalau kalian musuhi, gitu loh. Ya. Di Kalam Kristus, Pak Egy Sujana punya profil amat sangat menjadi positif. Allahu Ya, Akbar. Allahu ya. Akbar. Jadi pujian bertubi-tubi baik dari kalangan Kristen maupun apalagi Islam gitu ya. Yang mereka kaget ketika berdialog di awal itu. Wow, begini rupanya tipikal seorang Egy Sujana. Makanya Egy Sujana mesti bersyukur ada di Kalam Kristus ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah. Jadi Terima demikian, kasih. semoga bisa dimengerti, jangan salah paham. Yes. Atau pahamnya salah. Nah, itu ngeri. Nah, itu dia. Kalau salah paham bisa saya luruskan. Kalau pahamnya udah salah, susah saya. Ya. Mau jadi salah paham terus ya. Akhirnya Saya kira demikian. Terima kasih juga Brother Pendeta Yosua dengan kesempatan yang diberikannya. Jadi dalam sisi lain saya bisa berdakwah dengan versi saya dan Anda tidak against, bahkan kita berdialog dengan beradab. Ya. Saya kira itu nilai positif yang tadi dibilang sangat saya juga acungkan jempol lah, insya Allah.